Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota 1. Alfi Muhammad Yusuf, 2. Muhammad Ferdiansyah, 3. Nanda Maulida Salsabila, 4. Rimayanti, 5. Risma Azizah, 6. Sofia Zauja Arsiani, 7. Sukma Ayu Pratiwi akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Amransyah SPD MPD. Pengantar pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem memunculkan suatu fenomena bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan pendidikan sangatlah kompleks dan rumit. Contohnya, pada lembaga pendidikan terdapat kepala sekolah, ada tata usaha, bimbingan konseling, ada siswanya, dan peraturannya. Semua faktor tersebut saling berkaitan. Nah, faktor-faktor tersebut yang akan memberikan warna dan dampak terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, baik secara makro ataupun mikro. Secara makro, misalnya, iuran pada sebuah negara akan berdampak pada tujuan pendidikan nasional. Secara mikro, dapat dilihat secara langsung pada kegiatan belajar dan mengajar di kelas, karena kegiatan belajar mengajar di kelas banyak dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan faktor psikologis. Apa itu faktor sosiologis dan psikologis? Faktor sosiologis dan psikologis ialah suatu prinsip tentang bagaimana pemahaman peserta didik dari berbagai aspek ataupun cara belajar, bagaimana mereka memahami bahan ajaran yang akan diberikan berdasarkan tingkat pemahamannya. Ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Yang pertama, asas fisiologis. Yang kedua, asas sosiologis. Yang ketiga, asas ilmiah dan teknologis. Untuk menjelaskan lebih detail tentang asas-asas tersebut, saya berikan kepada Sukma Ayu Pratiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya mengenai asas filosofis. Sebelum saya menjelaskan apa itu asas filosofis, terlebih dahulu saya akan memberikan pemahaman kepada kalian mengenai apa itu filsafat, apa hubungan filsafat bangsa dengan tujuan pendidikan, dan apa pengaruh filsafat dalam dunia pendidikan. Pertama, yaitu pengertian filsafat. Menurut beberapa para ahli, filsafat disebutkan sebagai ilmu pengetahuan tentang kebenaran dan cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendasar. Dari pendapat para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam pandangan masyarakat, ilmu filsafat itu dipandang sebagai induk semang ilmu pengetahuan bagi masyarakat kita. Dan kedua, apa itu hubungan filsafat dengan tujuan pendidikan? Perlu diketahui, tujuan pendidikan itu yaitu pernyataan yang memuat berbagai kompetensi yang mana peserta didik diharapkan untuk memilikinya. Nah, dari tujuan ilmu pendidikan ini dapat disimpulkan berarti ada keterkaitan yang sangat erat antara falsafah pendidikan dengan tujuan pendidikan. Dan banyak sekali manfaat filsafah pendidikan bagi peserta didik. Salah satunya yaitu kita dapat menentukan arah kemana anak akan dibawa, dan sebagai contoh, sekolah adalah wadah yang sangat tepat untuk mendidik anak bangsa supaya dia bisa
menggapai cita-citanya. Jadi dari penjelasan di atas kita bisa memahami bahwa faktor filosofis sangat berkaitan dengan pengkajian manusia yang ideal menurut pribadi bangsa Indonesia. Dan dari sini kita bisa merumuskan kepada beberapa tujuan pendidikan terhadap pandangan manusia, misalnya tujuan nasional, tujuan kurikuler, dan sebagainya. Dengan ini berarti pendidikan akan senantiasa mencerminkan dari rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dari kelompok 4 kelas 1 DPGSD. Baik, izinkan saya di sini untuk melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Sukma Ayu Pratiwi. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi yaitu tentang asas sosiologis dan asas ilmiah dan teknologis. Yang pertama yaitu asas sosiologis. Apa sih itu asas sosiologis? Asas sosiologis merupakan pendidikan sosial budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, garapan pendidikan secara nyata merupakan proses sosialisasi antar warga melalui interaksi insan menuju masyarakat berbudaya. Dengan kata lain, asas sosiologis adalah pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, seperti hubungan antar individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial, atau ilmu masyarakat. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu bergaul dengan lingkungan sekitar. Menurut Nana Sujana, ada 3 gejala diwujudkan dalam kebudayaan umat manusia. Yang pertama, yaitu ide dan gagasan, seperti konsep, nilai, norma, peraturan sebagai hasil cipta dan karya manusia. Yang kedua, yaitu kegiatan, seperti tindakan yang berpola dari manusia ke dalam bermasyarakat. Yang ketiga, yaitu hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, program pendidikan yang dirancang untuk membina kompetensi peserta didik tidak bisa dilepas dari aspek sosial budaya masyarakatnya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu asas ilmiah dan teknologis. Selain asas sosiologis yang mempengaruhi garapan pendidikan, yaitu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau disebut juga dengan iptek. Perkembangan ini sangat jelas berpengaruh dan memberikan dampak yang sangat kuat pada garapan pendidikan. Iptek merupakan isi kurikulum pendidikan. Sedangkan isi kurikulum adalah kumpulan pengalaman manusia yang disusun secara sistematis dan sistemik sebagai hasil atau buah karya kebudayaan umat manusia. Akibat dari kemajuan iptek pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia. Maka kehidupan manusia semakin meluas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun juga semakin tinggi. Jadi, pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini, sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan konteks kondisi sosial budaya di masyarakat. Daud Yusuf dalam Raka Joni menyebut bahwasanya ada ratusan ribu sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah pikiran atau logika. Pikiran dan logika adalah aspek pengetahuan dan penelaran. Yang kedua, yaitu perasaan atau estetika. Estetika berkaitan dengan aspek emosi. Yang ketiga, yaitu kemauan atau etika berkaitan dengan aspek nilai. Kiranya dapat itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman saya yaitu Rimayanti. Kepada teman saya Rimayanti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimayanti dengan NIM 2010125220034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Ferdiansyah.
Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas pendidikan dan penerapannya. Yang pertama yaitu asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau menjadi tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun tahap pelaksanaan. Jadi, asas pendidikan ini lebih memprioritaskan perhatiannya kepada penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu dilaksanakan. Khusus untuk pendidikan di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan tersebut. Terdapat 3 asas pendidikan. Yang pertama, asas Totuari Handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga asas belajar dalam kemandirian. Pada kesempatan ini, saya hanya akan menjelaskan asas Totuari Handayani. Asas Totuari Handayani merupakan asas pendidikan yang ada di Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Makna Totuari Handayani. Yang pertama, makna Totuari yaitu mengikuti perkembangan anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Yang kedua yaitu Handayani, artinya mempengaruhi, dalam artian merangsang, membujuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Asas Totuari Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut mendapatkan tanggapan positif dari Dr. Andus RMP Sosrokartono. Beliau merupakan seorang filsuf dan ahli bahasa dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya yaitu Ing Ngarso Song Tolodo dan Ing Madya Mangunkarso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas yaitu Ing Ngarso Song Tolodo jika di depan memberi contoh, artinya seorang guru memberi contoh kepada peserta didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso jika di tengah akan membangkitkan semangat. Contohnya seorang guru harus mampu membangkitkan semangat peserta didiknya. Yang ketiga yaitu Totuari Handayani jika di belakang memberi dorongan. Contohnya itu seorang guru harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didiknya untuk terus maju. Makna Totuari Handayani adalah setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Menurut asas ini, dalam penyelenggaraan pendidikan, guru merupakan seorang pemimpin yang berada di belakang dengan bersemboyan asas Totuari Handayani. Artinya yaitu guru tetap mempengaruhi dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus untuk dicampuri, dipaksa, atau diperintah. Guru hanya wajib menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi anak untuk terus maju. Jadi, kesimpulannya adalah asas Totuari Handayani ini merupakan cikal bakal untuk melakukan pendekatan atau cara belajar siswa aktif. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Jojarsyani dengan NIM 2111253-234 dari kelompok 4 pengantar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak asing lagi di telinga. Beliau bersabda, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Jadi, Islam telah lama mengenal konsep belajar sepanjang hayat ini jauh sebelum orang-orang barat mengangkatnya. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu, mengarahkan kepada pembentukan, pembaharuan, penyempurnaan, dan peningkatan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri dari setiap individu, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal.
Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah seharusnya mengembangkan sekurang-kurangnya dua misi, yaitu satu, memberikan pelajaran kepada peserta didik dengan efisien dan efektif, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai dasar dari belajar sepanjang hayat. Kurikulum yang dapat dirancang dan diimplementasikan yaitu kurikulum yang memperhatikan dua dimensi sebagai berikut. 1. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan. 2. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar itu dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Maksudnya adalah tiap-tiap murid wajib diperkenankan untuk mandiri. Kecuali kesulitan sekali, baru minta tolong kepada gurunya. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada pendapat bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar yang dapat mengembangkan kemandirian dalam belajar, yaitu cara belajar siswa aktif atau CBSA. 2. Belajar dari modul, paket belajar, dan sebagainya. 3. Belajar dengan didukung oleh suatu pusat sumber belajar atau PSBB yang memadai. PSBB memberi peluang tersedianya berbagai jenis sumber belajar di samping bahan perpustakaan. Dengan dukungan di PSBB itu, asas kemandirian dalam belajar akan lebih dimantapkan dan dikembangkan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Maulida Salsabila. Saya akan melanjutkan materi dari Sofia Zauzah Arsiani. 2. Penerapan asas pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. Dalam kaitan penerapan asas Tutwuri Handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui, yaitu A. Keadaan yang ditemui 1. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. 2. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkan. Peserta didik yang memiliki kelainan cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat tumbuh menjadi manusia yang mandiri. 3. Peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri, yang beragam dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas normal. Sekian materi yang telah saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Aziza akan melanjutkan penjelasan dari Nanda. Kita di sini pasti pernah menghadapi permasalahan dalam menerapkan asas pendidikan. Yang pertama, ada masalah pendekatan komunikasi oleh guru, seperti peserta didik hanya mendengarkan dan memperhatikan apa yang disajikan oleh pendidik tanpa menanggapinya. Hal ini membuat peserta didik tidak terdorong untuk belajar mandiri dan hanya bergantung kepada informasi yang diberikan oleh pendidik.
Yang kedua, ada masalah dalam peranan pendidik. Seperti di sini, pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan. Dalam artian, sebagai orang yang serba tahu dalam segala hal pada saat kegiatan belajar berlangsung. Yang ketiga adalah masalah dalam tujuan belajar. Tujuan belajar perlu diperluas dengan learning to live together dan learning to be. Sehingga dengan demikian apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan di berbagai aspek dalam kehidupan. Selanjutnya, ada pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Upaya pengembangan ini bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, mengembangkan komunikasi dua arah. Di sini, siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merespon apa yang disajikan oleh guru, sehingga siswa jadi lebih terdorong untuk belajar mandiri dan tidak bergantung kepada informasi yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, dan organisator. Fasilitator di sini maksudnya seperti pendidik memberikan kasus yang harus dipecahkan atau didiskusikan oleh peserta didik. Informator memberikan informasi terkini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan motivator sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik. Dan sedangkan organisator membimbing peserta didik dalam menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran yang ada. Yang ketiga, mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Salah satu contoh upaya dalam pengembangan ini adalah mengembangkan kurikulum dan isi pendidikan sesuai dengan perkembangan iptek serta pengembangan nilai-nilai budaya bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya pemaparan materi, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Apabila dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kami dengan senang hati menerima. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.